Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk, dan ini adalah bagian akhir dari perbincangan kita pada sore hari ini. Saya kembali lagi ke Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, di sini ada kasus makar, kemudian ada bantahan dari mantan presiden ke-6, kemudian ada dugaan penyadapan, dan yang juga masih berlanjut adalah kasus dugaan penodaan agama beserta penodaan-penodaan lainnya yang mengelilingi kasus penodaan agama itu. Nah, di antara kisaran atau pusaran atau hujanan isu dan juga fakta yang kemudian bercampur aduk, bagaimana caranya sebenarnya masyarakat kemudian bisa memilah mana informasi yang benar, dan kemudian bisa khususnya untuk warga Jakarta menentukan pilihan tanpa terkontaminasi isu ataupun hoax-hoax yang beredar. Pertama, kita mulai dari pertanyaan, apa yang mau kita cari dan dapatkan dari semua ini bagi bangsa kita gitu. Dengan saling melaporkan, ya, saling ini ribut di pengadilan, bla bla dan itu. Apa sih sebenarnya yang mau kita cari dan mau dapatkan dari semua peristiwa ini? Gitu. Apa ini membuat masyarakat kita sejahtera, membuat keadilan terdistribusi dengan baik dan seterusnya, atau sebetulnya secara tidak langsung kita tengah meruntuhkan diri kita sendiri. Sekarang meskipun mereka-mereka yang sekarang katakan begitu yang kena terlibat dalam proses ini, tapi efek psikologiknya kemana-mana kan, ke saya, mungkin ke banyak orang lain juga yang serba mulai takut berbicara, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan isi hatinya, padahal kita berjuang habis-habisan untuk mendapatkan kebebasan untuk berpendapat. Itulah kira-kira itu. Menurut saya yang efek yang terlihat adalah secara tidak langsung adalah di situ. Di luar itu tentu saja ada makin mengangannya keretakan kita sebagai sebuah bangsa gitu ya. Sudah mulai aku, kamu, dia, kita dan sebagainya gitu. Jadi identitas makin menguat, kelompok makin menguat. Nah, kebangsaan kita kelihatan makin menurun, makin keropos dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu mungkin harus kita mulai dengan himbauan yang terus-menerus untuk kembali ke kejatian kita sebagai sebuah bangsa. Akhiri semuanya dengan dialog, mulai semuanya dengan tabayun gitu ya. Dan tentu saja sebagai sebuah bangsa biarkan semua orang berkembang sesuai dengan naturnya masing-masing selama tidak saling mengganggu antara satu dengan pihak yang lain. Itu pertama. Nah, itu yang kita harapkan tentu saja diambil perannya oleh khususnya elit-elit. Bisa elit partai politik, elit agama, ya, elit ormas, elit macam-macam dan seterusnya itu untuk selalu berada pada garda terdepan untuk mengingatkan betapa penting ya kita selalu ya mendahulukan proses-proses yang dialogis, ya saling mengayomi, saling memaafkan dibanding sekarang seolah-olah saling melaporkan tetapi mungkin dengan motivasi yang sebetulnya tidak murni untuk hukum dan seterusnya itu. Nah, yang kedua juga saya berpikir media massa juga berperan penting untuk terus-menerus mengkampanyekan ini. Kita relatif sekarang menurut saya jangan lagi lihat ini persoalan pilkada gitu. Dari bagaimanapun ini mungkin akan bersisa. Boleh jadi 15 Februari ini pilkadanya berlangsung, tapi konfliknya yang kita bangun menjelang pilkada ini bisa akan panjang. Meskipun mungkin akan mereda skalanya nggak tinggi turun, tapi ada di dalam. Dengan sendirinya ini kapan dipantik dia akan bisa besar lagi. Nah, pada saat itu mungkin kita udah nggak siap seperti sekarang kita siapnya mengantisipasi berbagai gejolak itu. Nah, tentu saja juga kita berharap kepada masyarakat umum agar ya itu tadi sebetulnya kan harus ada basic yang kuat untuk masuk dalam dunia media sosial itu. Karena Anda menerima informasi dari segala hal yang kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak, dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu mudah sebetulnya untuk mencirikannya dengan menanyakan diri sendiri, apakah ini mungkin? Apakah ini iya? Apakah orang ini bisa melakukannya? Dan tentu saja kalau mau diimbangi dengan orang yang, katakan misalnya kalau sumbernya dari satu pihak, carilah sumber yang mesti berlawanan dengan sumber itu. Sehingga kita selalu mendapat semacam objektivitas, meskipun kadang-kadang tidak sepenuhnya itu objektif itu. Saya pikir kalau kita terus-menerus dilatih dengan cara seperti itu, artinya kan sekarang kita betul-betul real menghadapinya ini kan, konfliknya yang ini gitu, tapi ada hikmahnya supaya kita saling belajar juga untuk lebih dewasa ya menghadapi simpang siur informasi, simpang siur fitnah, simpang siur macam-macam ini gitu, sehingga kita bukan bagian yang
terlibat dalam proses menjatuhkannya, tapi bagian dari proses untuk menyelesaikannya. Gitu. Oke, baik. Kalau terakhir untuk proses hukum yang sudah berjalan, yang kemudian seperti saling melempar atau proses hukum ini menjadi sebuah alat untuk menjatuhkan. Apa kira-kira saran Anda agar bisa kemudian seperti yang Anda katakan bisa kembali lagi ke bagaimana nature kita adalah berdialog? Kalau saya Mbak ya, secara personal merasa bahwa ada perlunya kita evaluasi semua. Karena pada dasarnya kita nggak siap juga. Kita minta orang di proses hukum karena penodaan agama, begitu sampai ke kita mengelak juga. Gitu ya. Kita minta orang diproses karena tuduhan makar. Kalau saya dengar misalnya tadi penjelasannya Pak Argo gitu ya, saya justru bertanya-tanya, kalau kita terus memperlakukan cara seperti ini lalu mengatakan orang melakukan makar, sebetulnya secara tidak langsung pelan-pelan kita membiarkan masyarakat kita dibayangi oleh ketakutan akan ditindak makar dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu ya kalau saya dari dulu mengatakan hati-hati memperlakukan pasal-pasal ini, kira-kira gitu. Ini kepada siapa? Kepada polisi atau kepada semuanya? Kepada mereka yang berniat selalu ingin melaporkan orang karena dugaan menista, dugaan menoda dan seterusnya itu gitu. Karena tidak ada ukuran jelasnya. Hari ini kita melaporkan orang karena tuduhan penodaan agama, besok pasal yang sama akan dipakai ke kita justru dengan pasal yang sama dengan sama-sama tidak ada kriteria. Siapa yang kira-kira punya kekuatan untuk mengembalikan itu, Bang Rey? Lagi-lagi 3 level itu yang saya sebut. Elit lagi. Ya, elit, ya, media massa, kaum cendekiawan, ketua-ketua ormas. Nah, di levelnya tentu saja adalah masyarakat, ketua pemuka-pemuka agama gitu. Jadi betul-betul ini kan sebetulnya pasal-pasal yang sejak dari awal agak kita lawan. Ya. Kenapa gitu? Karena tidak ada kriteria yang valid untuk mengatakan apakah orang itu melakukan makar, apakah orang itu melakukan tindak pidana dugaan tindak pidana pencemaran nama baik macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu ya harus mulai kesadaran itu kita tumbuhkan untuk mengevaluasi kembali. Nah, cuma kan persoalannya karena sekarang lagi berjalan ya tentu nggak bisa begitu saja secara teknis hukum ya mungkin dibawa ke pengadilan. Nah, kita berharap di pengadilan ada solusi yang elegan karena kalau pengadilan yang menetapkannya, memutuskannya ya sudah. Semua harus terima. Oke, baik. Terima kasih Bang Rey untuk waktunya di Prime Time Talk. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama seluruh teman-teman yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.